Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, sudah membahas Bang Kumis, muncul lagi si Betar Betor guys. Kemarin katanya ijazah Pakde Jokowi dibuat di Pramuka ataupun pasar Pramuka, pasar burung ya guys. Dan melibatkan PDI Kebo. Hari ini si Betar Betor guys ini ya menuduh Pak De Jokowi mempunyai bunker di bawah rumah. Nangisor kasur katanya guys itu. Ini makin hari makin sinting, makin gemblung pembenci Pak De Jokowi ya guys. Makin memperlihatkan bahwa mereka itu benar-benar tidak mempunyai akal sehat ya guys. Kita dituduh, ya kan? Ngeri sedap Iya, nih. dituduh memfitnah Jokowi kalau loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi, Wah, kan waduh. kita buktikan kan, kalau benar-benar bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah bapak kan? Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa? Tank apa, mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Ya. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun juga. Itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu. Tuh kan guys ya, para pembenci Pak De Jokowi makin stres, makin gemblung ya guys. Sekarang sudah bawa-bawa Pak De Jokowi adalah bunker katanya guys. Tempat penyimpanan uang ada di rumah Pak De Jokowi. Katanya mau membongkar, weh goblok weh ya, stres gue ya. Oke, kalian terus-menerus membuat fitnah kepada Pak De Jokowi dengan narasi ataupun framing-framing jahat yang nggak jelas. Kami rakyat Indonesia yang waras menanyakan pula, ini gara-garanya pertamanya itu kan Roy Panci guys ini ya. Tipeng, Doraemon, dan kroni-kroninya guys. Sekarang saya tantang Anda, jika Anda benar-benar laki-laki, buktikan kalau Anda itu laki-laki. Buktikan. Nah, kalian ingin ijazah Pak De Jokowi ditampilkan di depan umum, kalian ente khususnya itu buktikan ente laki-laki atau bukan. Kalau enggak, ya sudah, Pak Purnomo ini pasien Anda lepas. Ini para kadrun ya guys ya, dari Pilpres guys. Dari Pilpres itu kan anak kadrun itu stres gemblung kabeh ya guys, gara-gara tidak ikut, ya tidak menang guys lah, intinya tidak menang lah kayak gitu guys ya. Sekarang keluar-keluar seperti ini ya guys. Nih, dengerin nih, pernyataan Anda kan sudah dibantah, Tor Betar Betor. Pengen tenar caranya seperti ini guys. Aduh, Jan. Nih dengerin nih. Yang kamu bilang ijazah Pak De Jokowi dibuat di pasar Pramuka, Tor. Ini teman Anda Tor yang bilang langsung loh. Ini batirmu Tor. Ya, nama jenengan disebut oleh Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim pemenangannya Jokowi waktu mendaftar jadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung
apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan luruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya, Ya katanya. dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Oke. Gitu. Tuh, Tor. Nah iya guys ya, Tor Betar Betor. Mau namanya juga Betor guys lah. Ya namanya juga unik guys. Sudah berani-beraninya bawa-bawa PDI Kebo guys. Tuh, teman Anda sendiri Tor. Ini teman ente tuh. Siapa dia? Prasetyo Edi Marsudi dari Kebo guys. Membantah semuanya. Jangan. Ya Tor ge, kupingnya dijembreng Tor, kupingnya dijembreng. Gitu. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras. Terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak gue namanya Denny Iskandar. Terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Waktu di Solo jadi wali kota 2 kali itu kan dipakai. Iya. Jadi kan nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Makanya saya mau bertanya kepada Mas Bitor ini ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada hujan, geluduk tiba-tiba nongol ini berita ini gitu loh. Keluarlah berita ini. Nah, ini yang saya kalau melihat ini nggak ada sikap berbeda-beda. Kita kan semua diem, Pak. Kok tiba-tiba meletup nih namanya Bitor Suryadi ini. Nah, mending kalau meletupnya betul nggak apa-apa. Ini meletupnya ada orang yang nggak ngerti masalahnya dibawa-bawa ke situ. Dan Mas Pras bisa meyakinkan kita semua bahwa pada waktu itu tahun 2012 itu Bitor tidak terlibat sama sekali. Dia tidak di tim aja nggak ada. Oke. Walah, Hasto udah masuk dalam bui ya guys ya. Muncul kembali nih Betar-Betor guys. Kan kita tahu ya guys ya. Si Hasto kan produser hoax. Ini sudah ditangkap, muncul kembali produser hoax baru guys, ini si Betar-Betor. Ini kayaknya ya guys ya, list baru ya guys ya. Ini list baru menuju Hotel Prodeo ya guys. Karena apa? Ini isi-isi berita, isi-isi cerita dari Betar-Betor ini ya guys ya. Semuanya hoax ya guys. Sampai ditelepon sama temannya. Tuh dengerin Tor lah Jan. Walah Jan, blok baru Tor lah Jan. Mana pintar dikit lah Tor. Namanya pun nggak ada. Jadi artinya apa yang dinarasikan Mas Bitor ini hanya berdasarkan katanya. Itu yang bahaya. Katanya ini kan bisa bengkok, bisa lurus, Pak. Makanya sekarang hari ini saya luruskan bahwasanya katanya itu nggak betul. Mas Bitor ngasih satu informasi kepada masyarakat itu salah. Adapun sekarang saya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi sudah berbeda pemikiran, berbeda apa istilahnya pilihan. Tapi kan juga nggak boleh zolim gitu, Pak. Tuh, beda pikiran, beda pilihan, nggak masalah. Yang penting tidak boleh mendolimi. Tor Betar-Betor. Ini Betar-Betor ini guys. Hiburan plus 62 bertambah guys. Kayaknya Betor itu gabung ke anak abah apa ya guys. Nih Tor Betar-Betor, nih junjungan Anda nih. Nih junjungan Anda yang sedang memuji Pak D Jokowi. Tor, ingat, HP Anda di loudspeaker. Kalau enggak, masukin ke salon ataupun speaker sing gede banget biar suaranya menggelegar. Ini kami sampaikan, mohon
berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dengerin. Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama. Langsung diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silakan. Terima kasih Pak Bambang Kesowo dan Bapak-Bapak, Ibu yang terlibat di dalam proses penyusunan ini. Insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Tuh, dengerin. Terima kasih. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia. Tor, tuh dengerin Tor betal-betal. Tuh Kadrun Anies saja mengakui bangga bahwa ada alumni UGM yang bisa menjadi presiden. Dan bisa diartikan pula si Kadrun Anies bilang membantah semua ucapan katanya bahwa alumni UGM tidak akan menjadi presiden, tapi bisa oleh Pak Jokowi. Iya, jadi masih di Tarutung ya. Jadi Opung Parbelak ada di areal persawahan. Nama daerahnya ini kalau nggak salah daerah apa ya? Daerah Dame ya. Jadi di sini banyak marga tobing. Jadi kalau dilihat di situ ya, ini ada bukit. Jadi di atasnya itu ada salib kasih ya. Jadi objek wisata yang paling terkenal di daerah Tarutung ya. Jadi sambil jalan Opung Parbelak sambil liburan tipis-tipis lah ya. Sama kayak Bapak Joko Widodo ya. Sekarang beliau itu situasinya makin baik, makin pulih ya, dan beliau itu sekarang sedang menikmati liburan ke Pulau Bali ya. Jadi ingat ya, Bapak Joko Widodo itu bukan kena azab ya Pak ya. Bapak Joko Widodo itu bukan penyakit seperti yang kau tuduhkan itu ya. Ini gimana ini kira-kira perasaannya Tipa, Rismon, Suryo melihat Bapak Joko Widodo liburan ke Bali? Ya, Bapak Joko Widodo lagi liburan ke Bali. Nah, mereka sedang memikirkan masa depan mereka di Bui. Kan begitu. Nah, dan ini biar tahu kalian paling jengkelnya aku, ya, ngelihat si Refli Harun sama si Ikrar Nusa Bakti yang katanya bilang begini, ya, ternyata Joko Widodo itu ada cloningannya. Kan gila itu namanya. Setelah itu apa? Ya, ada juga buzzer-buzzernya PDIP mengatakan apa? Ternyata bukan ijazahnya Joko Widodo aja yang palsu. Ternyata sakitnya juga palsu. Orang kalau udah sinting-sinting aja. Susah sembuhnya kalau udah kayak gitu, ya kan? Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam. NKRI harga mati dari Tarutung. Mantap. Bukit ini teman-teman semua bukan sekedar tempat tinggi dengan pemandangan indah, tapi juga menyimpan cerita panjang tentang perjalanan IKN dari masa ke masa. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti saya, perjalanan saya beberapa tahun belakang, pasti tahu betul ya seperti apa kondisi bukit ini dulu. Waktu itu belum ada yang istimewa, jangankan istimewa ya, yang ada hanya hamparan tanah dan pepohonan. Tapi sekarang coba lihat, luar biasa bukan? Jos. Dan dari sini teman-teman semua, kita bisa melihat hampir seluruh kawasan inti pusat pemerintahan. Tempatnya benar-benar strategis untuk menikmati panorama IKN dari ketinggian. Dan yang paling mencuri perhatian adalah tentu saja tiang bendera raksasa setinggi 79 meter teman-teman. Yang berdiri megah di puncak bukit. Di sanalah sang merah putih berkibar gagah
tepat di tengah-tengah kawasan Nusantara, seolah menjadi pengingat bahwa inilah simbol kedaulatan dan harapan baru Indonesia. Jos. Jadi teman-teman semua, rasanya sulit ya untuk tidak takjub. Karena dari tempat ini, kita bisa menyaksikan langsung bagaimana mimpi besar itu sedang diwujudkan. Pelan tapi pasti, langkah demi langkah. Dan bagaimana menurut kalian semua? The best ya guys ya, the best guys. Karena apa? Dari dulu, dari pertama saya lahir ya guys ya, tidak ada satu presiden pun. Saya lahirkan pas Soeharto ya guys ya, masih Soeharto. Itu ya, itu memang sudah ada wacana untuk pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Selama beberapa tahun sampai saya tua, sampai nyong tua ya guys ya, udah bangkotan. Spoil guys, spoil. Tidak ada yang bisa memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Dan juga tidak ada presiden yang mampu memakmurkan rakyatnya sampai luar Pulau Jawa. Siapa yang bisa? Sekali lagi ngapunten ya guys ya. Saya bukan terus-menerus memuji Pak D. Jokowi, tapi ini adalah fakta guys ya, yang tidak bisa dibantah. Karena cuma Pak D. Jokowi lah yang sanggup itu. Cuma Pak D. Jokowi lah yang mampu itu. Dan cuma Pak D. Jokowi lah yang melaksanakan itu. Di era presiden yang sekarang, Prabowo Gibran, tinggal melanjutkannya. Dan kita, YouTuber Nusantara, saya ingatkan sekali lagi, akan ke IKN. Jadi untuk warga IKN, say-hi besok, insya Allah tanggal 15 kita sudah ke sana, Agustus ya guys ya, sampai tanggal 20. Kita akan buktikan bahwa IKN itu nyata. Semoga ada yang ngasih. Judulnya ngasih ya guys. Ya bukan, ada yang sedikit itu berkontribusi meringankan perjalanan kami. Khususnya saya yang orang desa yang belum pernah naik pesawat. Semoga saja mimpi saya naik pesawat terbang motor mabur ya guys ya. Di sini kalau bilang pesawat terbang itu motor mabur guys. Itu bisa terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit tak selalu cerah, tapi kau tetap melangkah. Meski hujan fitnah deras turun dari segala arah, mereka berseru penuh amarah dan iri, tapi hatimu tenang, tak pernah berlari. Barisan sakit hati terus mencoba menjatuhkan, dengan kata tajam dan hasutan yang menyakitkan. Tapi kau jawab semua dengan kejaran kasih. Untuk negeri ini kau korbankan peluh dan letih. Izinkan mereka majenang bernyanyi, membawa hangat di tengah sunyi. Bapak Jokowi tetaplah berdiri, sehat dan tabah, doaku takkan henti.
bukan manusia sempurna, tapi cintamu pada bangsa begitu nyata. Dari Sabang sampai Merauke bersatu suara, menguatkanmu di tengah badai yang menyiksa. Ketika dunia memalingkan wajah, rakyat kecil tetap jaga langkahmu yang gagah. Karena kami tahu siapa yang benar, bukan mereka yang hanya pandai menghina dari layar. Izinkanlah kemajuan bernyanyi, membawa hangat di tengah sini. Bapak Jokowi tetaplah berdiri, sehat dan tabah, doaku takkan henti. Bapak, engkaulah cahaya pagi, meski disakiti, cintamu tak pernah pergi.